Shalom, selamat pagi Bapak Ibu kekasih Tuhan. Kita berjumpa kembali dengan saya di Morning Devotion. Setelah sekian lama saya tidak hadir karena saya mengalami kelemahan tubuh, sakit selama 1 minggu. Dan pagi ini boleh kembali ada semua karena kemurahan Tuhan. Dan saya percaya kasih setia Tuhan akan terus menyertai kehidupan kita. Puji Tuhan. Kita akan melanjutkan perenungan kita pagi hari ini dari Injil Lukas pasal yang ke-15. Kita akan masuk dalam bagiannya keempat dari karakter Allah mencari yang hilang, tentang anak yang hilang. Dan kita masuk ke bagian yang kedua dari anak yang hilang, yaitu tentang anak sulung. Kalau beberapa minggu yang lalu kita sudah membahas tentang anak bungsu, dan pagi ini kita akan melihat tentang anak yang sulung. Kita akan buka Injil Matius pasal 15 ayat 25 sampai dengan 32. Sebelum kita membaca, kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur buat segala kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan. Pagi hari ini hamba-Mu sudah ada kembali Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, boleh kembali sehat dan melanjutkan program Morning Devotion. Dan biarlah Tuhan Yesus lewat kebenaran hari ini, biarlah boleh menuntun kami untuk kami terus tinggal dalam kasih Tuhan. Dan sepanjang hari ini segala aktivitas kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Puji Tuhan. Kita akan buka Injil Lukas pasal 15 ayat yang ke-25 sampai 32. Kita tidak akan baca semua, kita hanya akan baca ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, "Apa arti semuanya itu?" Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat." Ayat 28, maka marahlah ia anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Saudaraku, betapa indahnya seandainya si anak sulung berkata, "Oh, betapa senangnya saya, kepulangan saudara saya menunjukkan bahwa ia telah berubah. Saya sangat merindukannya. Saya selama ini berdoa agar ia kembali." Tetapi saudaraku, apa yang terjadi? Jawaban sesungguhnya jauh berbeda. Si anak sulung tidak menyerupai ayahnya dalam beberapa perkara penting. Yang terjadi adalah, kalau kita melihat kisah ini, yang pertama, si anak sulung tidak memiliki kepedulian yang penuh kasih. Apakah ia berdoa agar adiknya kembali pulang? Apakah ia bersuka cita ketika adiknya kembali? Apakah ia percaya bahwa adiknya telah benar-benar bertobat? Jawabannya adalah tidak. Ia menunjukkan kurangnya rasa kasih terhadap adik dan ayahnya. Alkitab berkata ia menjadi marah dan ia menolak menghadiri pesta penyambutan adiknya. Ia tidak yakin ayahnya telah melakukan apa yang benar dan berpikir yang buruk-buruk mengenai sang ayah. Si kakak yang menganggap diri sendiri benar ini membayangkan diri sebagai seorang budak dan bukan anak. Ia berkata, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelih lembu tambun itu untuk dia." Ayat 29 sampai 30. Ledakan amarahnya menyingkapkan rasa tidak bersyukurnya. Ayahnya telah menyediakan semua kebutuhannya dan juga telah memberikan harta warisan 2 kali lipat lebih banyak daripada yang diperoleh adiknya, tetapi ia tidak menghargainya. Anak sulung itu menunjukkan kurangnya kasih terhadap adiknya dengan menuduh si bungsu menghabiskan uang dengan para pelacur, padahal ia tidak tahu apakah hal itu benar atau tidak.
Ia berpikir yang buruk-buruk mengenai adiknya dan membentangkan latar panggung gelap berupa dosa supaya ia dapat memamerkan kebaikannya sendiri. Bukannya menyebut adikku, ia malah mengatakan anak bapa. Yang kedua, saudaraku, menunjukkan bahwa anak sulung itu tidak menyediakan ruang di dalam benaknya untuk pertobatan dan pengampunan. Yang ada dalam pikirannya adalah orang yang berbuat dosa harus menanggung hukuman. Adiknya telah melakukan kesalahan-kesalahan, benar. Jadi biarkanlah ia merasakan akibatnya. Itu pikiran si sulung. Ia, si anak sulung itu yakin sekali dengan kebaikannya sendiri. Ia membenarkan dirinya sendiri. Ia patut menerima lebih banyak daripada yang sudah diberikan ayahnya, karena menurutnya dia benar. Si anak sulung dalam hal ini mewakili para ahli Taurat dan orang Farisi yang menganggap diri mereka begitu baik sehingga mereka tidak membutuhkan pengampunan Allah, dan bahwa para pemungut cukai dan pelacur begitu buruk sehingga mereka tidak punya harapan lagi. Tentu saja mereka salah mengenai kedua anggapan tersebut. Sebagian orang tersesat seperti domba yang hilang karena tak berhati-hati ketika berjalan. Sebagian lainnya akibat kondisi kehidupan, salah tempat seperti hala dirham yang hilang. Dan yang lain seperti si anak yang hilang, tersesat karena sengaja memberontak. Sebagian lagi tersesat seperti anak yang sulung yang ada di rumah, tetapi jauh dari sang ayah, di gereja tetapi penuh kebencian, merasa diri sendiri benar, penuh prasangka, iri hati dan tidak mengampuni. Saudaraku, Allah sedang mencari orang-orang yang tersesat seperti si gembala yang menembus malam, si wanita yang menyapu dengan tekunnya, si ayah yang menanti dengan penuh harap. Ketika domba ditemukan, si gembala bersuka cita. Ketika dirham ditemukan, wanita itu bersuka cita. Suatu si anak ditemukan, ayahnya bersuka cita. Ketika seorang berdosa bertobat, Allah bersuka cita. Hari ini adalah hari keselamatan, momen Natal. Mari kita jadikan hari di mana Tuhan menemukan kita dan kita menemukan Tuhan. Dan saya percaya sepanjang hari ini Tuhan akan memberkati kehidupan kita, segenap aktivitas kita. Tuhan akan menolong kita, memampukan kita untuk berjalan dalam kasih dan rencananya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.